Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh kembali membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Sebab firman mula satu-satunya penuntun bagi hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, bimbinglah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, anak-anak terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini Yesaya 44 ayat 6 hingga 8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang saat ini sedang gelisah hatinya? Atau mungkin merasakan ketakutan yang hebat? Apakah yang terjadi? Adakah peristiwa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Sesuatu yang tidak kita duga? Bahkan peristiwa kegagalan yang kita alami. Sebagai orang tua, generasi muda, mungkin juga anak-anak, mengingat saat ini di dalam pergantian tahun pendidikan, tahun ajaran, ada yang belum dapat sekolah, ada yang belum tahu saya bisa kuliah atau tidak, atau yang memang sama sekali kehilangan harapan karena berbagai keadaan. Orang tua yang tidak mampu, dan juga tantangan yang semakin besar di tengah kehidupan yang masih diwarnai berbagai krisis. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang kuasanya kita yakini tidak terbatas. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya merupakan firman Allah bagi umat Israel. Dikatakan dalam bacaan kita pada ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia terkadang kita merasa bahwa diri kita mampu. Ada banyak orang yang mulai tidak lagi memanggil nama Tuhan karena merasa segala sesuatu yang dia lakukan itulah yang menentukan keberhasilan. Ada juga yang malas, ada yang bosan karena belum melihat adanya perubahan terjadi dalam kehidupannya. Disinilah kita diajak untuk menyadari bahwa manusia sangat terbatas. Kita hanya bisa mengetahui dan berkuasa atas apa yang saat ini sedang kita alami. Kita tidak bisa mengubah masa lalu dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara Allah adalah Allah yang berkuasa atas masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Disinilah kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, bahkan generasi muda, untuk tidak berputus asa
Boleh saja kita mengalami kegagalan. Mungkin kita harus mengalah saat ini karena situasi. Mungkin kita harus menunda dulu apa yang menjadi cita-cita kita. Mungkin kita harus bersabar pada waktu yang memang sulit untuk kita ubah. Tetapi bukan berarti kita sungguh-sungguh kehilangan masa depan kita. Kalau kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi masih depan tersedia harapan yang luas bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Allah, Allah yang terus diberitakan oleh Yesaya bagi Israel, Allah yang namanya terus dikumandangkan, sebab hanya di dalam Allah lah kehidupan manusia boleh terjadi seturut dengan kehendaknya. Dibentangkan dalam sejarah bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang berkuasa, baik di bumi ataupun di sorga. Bila ada banyak nama, ada ilah-ilah lain, tapi semua adalah ilah yang kosong, buatan manusia. Tetapi Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah Israel adalah Allah yang menjadi penguasa dalam hidup kita, pemilik kehidupan kita, dulu, sekarang, dan kekal selama-lamanya. Ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah gentar dan janganlah takut. Walaupun saat ini ada begitu banyak hal yang bisa meruntuhkan seketika pendirian kita, semangat saudara, keinginan saudara, impian saudara. Tetapi firman Tuhan mau menyapa, jangan takut dan jangan gentar. Mari kita hadapi hari esok, memang bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Mari kita sambut hari esok, memang bukan dengan kekuatan diri kita, tapi dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap orang yang menaruh harapan dan punya iman yang teguh hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas kehidupan. Mari kita memberikan hidup kita, karena kita adalah buatan tangannya, kita adalah miliknya. Sudah sepantasnya kita menjadi umat yang taat, yang sujud menyembah Dia kapanpun dan dimanapun kita berada. Robohkan semua benteng keangkuhan, robohkan semua kedirian kita yang kadang menuntun kita ke jalan yang salah, menyesatkan nalar dan nurani kita menjadi orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan kita sendiri. Allah memiliki langit bumi dan isinya, dan Allah memiliki saudara dan saya, dan Tuhan menciptakan semuanya untuk sebuah harmoni, untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ingatlah Dia Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita di masa lalu, masa kini, dan menyiapkan masa depan untuk setiap saudara. Tuhan memberkati. Amin.